Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amadu. Sebagai Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengamankan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia dari peradaban hidup yang menuju kepada peradaban hidup yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba yang taat yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari kelak nanti. Baiklah, di sini saya akan membawakan drama yang berjudul Adab Tidur dan Bangun Tidur serta hikmahnya. Baiklah, yang pertama saya akan adab tidur. Tidur merupakan kebutuhan paling mendasar yang diperlukan oleh manusia. Selepas lelahnya beraktivitas, tentu tubuh kita membutuhkan waktu untuk beristirahat. Salah satunya akan dengan tidur. Kualitas tidur harus diperhatikan karena nantinya juga akan berpengaruh kepada kinerja organ tubuh yang turut berfungsi baik jika pola tidur kita teratur. Sebagaimana agama yang sempurna, Islam juga mengajarkan adab tidur yang baik. Hal ini diajarkan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala sebagaimana beliau selalu melakukan ketika hendak tidur. Ada 7 adab tidur sebelum tidur menurut sunnah Rasulullah seperti yang diterapkan oleh Kondang Kiai Abdullah Gim Nastiar alias Gim. Yang pertama itu, jangan tidur larut malam. Manusia membutuhkan waktu tidur cukup 7-8 jam per harinya. Selain itu, baik untuk kesehatan, kebiasaan begadang atau terjaga di malam hari juga disukai oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Hal ini karena begadang dinilai menyia-nyiakan waktu dan dapat mempengaruhi waktu ibadah yang terlewatkan. Diriwayatkan dari Abdul Barsyah radhiyallahu anhu bila berkata bahwasanya Rasulullah membenci tidur malam sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslimin. Jika tidak ada istilah begadang dalam Islam, meskipun kita nampaknya untuk mengerjakan hal-hal baik ketika beliau kalau itu menguras waktu dan tenaga kita sehingga merusak istirahat dan ibadah malam kita, maka tidur lebih awal karena itu lebih utama, kata Agim. Yang kedua itu berwudu. Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan salat. Dengan berwudu, jelas tubuh akan lebih bersih dan terasa lebih nikmat saat beristirahat, serta lebih mudah kita untuk beribadah dalam keadaan suci. Tanya itu, keutamaan berwudu saat hendak tidur juga akan mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Salah satunya dilihat dari mimpinya. Yang ketiga itu membersihkan tempat tidur.
Rasulullah menganjurkan untuk selalu membersihkan tempat tidur saat hendak tidur, yakni dengan mengambil kain dan mengimbasnya ke arah tempat tidur sebelum dibaringkan. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain yang mengimbaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa-apa yang terjadi sepeninggalannya tadi. Yang keempat itu matikan lampu dan menutup wadah makanan dan minuman sebelum tidur. Rasulullah menyuruh kita untuk mematikan lampu, menyuruh menutup pintu dan mengamankan bejanan dan mengamankan makanan-makanan sebagaimana sabda beliau, matikanlah lampu-lampu kalian jika kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu-pintu, tutuplah bejana serta wadah makanan dan minuman kalian. Yang kelima, membaca ayat kursi. Saat hendak tidur, umumnya kita membaca doa sebelum tidur itu Bismika Allahumma ayya wa bismika amut. Selain itu, ternyata juga dianjurkan untuk membaca bacaan lainnya seperti membaca ayat kursi. Keutamaan membaca ayat kursi ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang membaca ayat kursi ketika akan tidur, maka Allah senantiasa menjaganya dan tidak akan didekati setan sampai subuh. Rasulullah juga menganjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq setelah baca ditiup ke mata, lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Ini akan mendatangkan perlindungan. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ketika kita sedang tidur. Allah Maha Tahu, kita tak berdaya kalau sedang terpulas, tapi Allah Maha Kuasa atas segalanya. Allah telah berjanji untuk melindungi kita ketika mengamalkan sunnah Nabi dan menjaga dan maka jangan tinggalkan doa-doa yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun adab bangun tidur, yang pertama itu mengusap wajah. Rasulullah SAW mempunyai kebiasaan ketika dia bangun tidur itu mengusap wajahnya. Ini pun dikisahkan oleh Ibnu Abbas yang berkata, kemudian ketika sudah masuk pertengahan Rasulullah SAW bangun, kemudian beliau duduk lalu mengusap bekas ngantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Yang kedua itu membaca doa. Dalam Islam sangat dianjurkan kita berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan segala sesuatu, termasuk ketika bangun tidur. Makanya Rasulullah SAW pun selalu membaca doa ketika bangun tidur. Adapun doanya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lalasi alayana ba'dama amananta wa dilain sur, yang artinya segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah Ia mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan. Yang ketiga itu membaca 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Yang pertama, Ibnu Abbas berkata, beliau duduk lalu mengusap bekas kantuknya yang ada di wajahnya dengan tangannya, kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Yang keempat itu mencuci tangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum dia mencucinya 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya semalam berada. Kelima, membersihkan hidung. Membersihkan hidung bisa dilakukan dengan menyedot air lewat hidung lalu mengeluarkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian bangun tidur, maka bersihkanlah bagian dalam hidung 3 kali, karena setan bermalam di rongga hidungnya. 6. Menggosok gigi. Nabi SAW apabila bangun maka beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Itulah yang sempat saya bawakan.
Demikianlah yang ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datanya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datanya dari saya sendiri sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa.